atau mungkin nanti mau ngambil lagi ke arah seorang Ichel atau Sky, tapi Talnya udah bakalan gangguin lagi. Ngeliat dulu dan ternyata masih berhasil di-retweet sama seorang Karamel. Talnya tidak enak, langsung keluar juga dari flickernya dipakai, tapi Puni dia udah memantau lagi menggunakan kajanya, dikasih lagi ring of ordernya, bahkan sebelumnya harusnya ini bakalan kebagi dua, masih bisa selamat, nggak bisa ternyata. Sama persis kayak game pertama ya, dimana itu langsung mendapatkan first blood yang sangat bagus ke arah MBR karena mereka itu terlalu agresif di game tanpa ada rotasi. Dan sekarang Pika harus hati-hati, ini bukan Uranus kayak yang tadi, ini X-Borg bro. Betul, ini X-Borg ya, chip susah, tapi arah bawahnya nih Talnya lagi-lagi mencoba untuk memberhentikan ke arah seorang Earl, dan tapi udah di follow up juga sama Puni menggunakan kajanya. Ternyata udah ada shadow kill, belum baru squad shadow aja ya, kan ini baru level 2 digangguin terus-terusan. Orange bahkan gak dapat di arah top lane-nya, masih coba untuk berduel Ria. Dua orang ini dari seorang Pika dan juga Navilera. Iya betul sekali, dan ini siap Puni menggunakan Kaja. Kita belum pernah lihat Puni menggunakan Kaja di WSL ya selama ini. Jadi kita lihat ini debutnya Kajanya Puni. Kita lihat apakah dia bisa mendapatkan pick dengan Divine Judgment-nya yang berdampak banget, impact-nya gede. Betul. Ini ya debut perdana, match perdana Puni menggunakan Kaja. Ayo guys, jangan lupa nih langsung di-share ke semua teman-teman kalian, apalagi ke EVOS Fans, dan juga buat ke para pendukung dari MBR Delfin tuh, sebarin ke grup WA ataupun ke grup Telegram kalian yang kalian punya. Tapi Violetnya udah keluar juga dari Order of Brilliance-nya. Tal dan juga Ichel harusnya mulai berhati-hati karena Puni udah rotasi ke bawah. Earl pun udah sukses untuk mendistract teman-teman MBR Delfin dari percobaan untuk mendapatkan turtle-nya. Iya betul sekali, lagi-lagi ini Evo Slings mereka memainnya untuk turtle yang pertama, tapi Sky udah maju menggunakan shadow kill-nya. Sekarang ada follow up dengan Lost Insanity-nya. Pika masih bisa kabur menggunakan Falling Star Moon, movement yang sangat-sangat bagus, masih bisa kabur dari geng 2 lawan 1. Well played banget Pika. Iya, sekarang memang masih cukup tebal juga ya, dan dia udah punya Falling Star Moon juga. Sementara itu Karamel langsung aja memulai dari turtle-nya, udah dipantau sama Tal juga, dia masih punya pasif yaitu dari shield-nya. Tapi balik lagi, udah 1800 auto instan dapat sih, karena kalau udah kayak begini Talnya harusnya udah bakalan mundur. Sakit kalau misalnya kena ke atas orang dan juga Violet bersama dengan Puni udah dibantu juga dengan Meteor Shower supaya dipukul mundur dari teman-teman EVOS. Tapi Navilera yang sekarang harus hati-hati karena Pikanya udah di sana. Karamel juga menggunakan Defiance ke arah belakang. Sekarang masih menggunakan Tempest Blade-nya di arah belakang. Masih ada follow up dan akhirnya Navilera bakal ditumbangkan oleh seorang Earl. EVOS mendapatkan 2 kill pertama di game yang kedua. Oke, cukup berat juga. 2 kill baru mulai datang di menit yang ketiga, tapi Tal sepertinya mau all-in juga ke arah seorang Violet. Harus menjadi kuning dulu, yaitu Order of Brilliance supaya dia bisa mundur kembali. Tapi Puni dan juga dari seorang Chiwin bakal mulai berotasi ke bawah sepertinya. Ichel harus mundur. Talnya sepertinya cukup bernafsu untuk mendapatkan Violet, tapi dicegat lagi sama Chiwin. Sebelumnya Circling Eagle juga Chel udah mulai memberikan bunshinnya, sedikit memberi distraksi, tapi Tal masih bisa mundur ke belakang. Dikejar juga sama Puni, ring of order-nya dapat satu, pasifnya sedikit tapi nggak masalah, masih ada shield yang sedikit melindungi HP dari seorang Tal. Iya, sayang sekali Puni udah nggak memiliki Divine Judgment-nya ya, lagi cooldown di sini. Tapi mereka bahkan mendapatkan pressure yang banyak banget di arah bawah, mendapatkan turret gold yang sangat banyak juga. Tapi hati-hati, ada Ana di sini masih memiliki Meteor Shower-nya dan Puni tidak memiliki Divine Judgment. Nah, Meteor Shower-nya keluar, Violet berada di posisi yang lumayan jelek, bakal langsung Sky tidak follow up. Enggak, tadi Violetnya mungkin dia ekspresinya nggak kelihatan. So, sekarang Karamelnya udah bakalan turun lagi, tapi dari seorang Tal dia harus menjadi badannya. Tapi di depan Ichel nggak masalah, soalnya itu cuma kaki buncinya doang, cuma bayangannya aja ya guys yang dilempar-lemparin. Dan sekarang ngelihat lagi dari rotasinya seorang Chiwin, dia memantau nge-shadow pergerakan dari Sky sebagai Hayabusanya Tal, tapi di sisi lain masih coba untuk gangguin Violet terus-terusan. Iya betul sekali, dan MBR Delfin sekarang sih EVOS ini memiliki 2000 gold tide ya. Ini gold tide bisa digunakan untuk mengambil objektif-objektif. Jadi ini semua tergantung. MBR Delfin dengan gold tide ini, tapi tunggu, Talnya ditangkap lagi di arah bawah. Mereka mendapatkan pressure di arah bawah dan Ichel
harus terpaksa untuk coba nge-clear wave-nya berdua. Sendiri lawan berdua orang. Dan ini dia udah mulai coba untuk dikepukin ke arah seorang Puni, tapi karena tadi udah sempat diberikan damage juga dari seorang Violet, berhasil untuk ditumbangkan dari Shadow-nya. Sementara itu kayaknya bakalan coba untuk guiding wind sembari menggunakan soul bloom-nya, coba untuk ngecas lagi, tapi langsung tadi tidak, di seorang Navilera belum bisa mengenai siapapun. Sementara itu Karamelnya bakalan langsung all in masuk lagi ke arah mid lane, tapi Pika berhasil melakukan TB untuk melindungi seorang Karamel. Betul sekali, well played banget dari Evostings. Lagi-lagi mereka itu tarik ulur. Mereka nggak pernah memaksa fight ya. Tadi mereka turtle-nya udah berada di posisi mereka sih. Mereka yang udah memiliki posisi lebih bagus, tapi mereka nggak maksa. Tunggu sampai ada posisi lebih bagus lagi, sampai udah pasti baru mereka masuk. Betul. Waduh, game kedua semakin seru lagi. Jangan lupa teman-teman ya, di subscribe dan juga di like nih dari Women Star League-nya, dan juga untuk para Evans fans maupun pendukung dari Amber Delfin. Jangan lupa langsung ditonton. Kabarin teman-teman kalian semua nih yang lagi pada menunggu, karena ini match yang kedua akan menjadi penentuan apakah Evostings masih bisa naik ke atas untuk mengejar arah Kimika, atau justru malah dia bakalan mulai tersulitkan karena ketika mengejar ke arah Navilera dia udah masuk ke dalam. Tapi Karamelnya udah keluar lagi dari Soft Blade-nya, tapi dia mundur, nggak mau mengejar Ana, nggak mau terlalu greedy, tapi Puni langsung menarik Divine Judgment. Ana, kenapa nggak bisa didiam? Kayaknya dia nggak expect kalau misalnya Puni punya Divine Judgment ya. Iya, Puni dia kiranya Puni lagi cooldown ya Divine Judgment-nya, dan sana itu dimana Puni bisa mendapatkan Divine Judgment yang sangat bagus dan langsung diburst oleh teman-teman Evostings. Dan sekarang pressure-nya bener-bener ada parah banget buat Evostings. Mereka mendapatkan semua taraf tier 1 dan ini bakal mulai menjadi bencana buat Ember Delfin yang tadinya mereka pas pertama kali ketemu 2-0. Sekarang Evostings yang lagi coba untuk mendapatkan 2-0 revenge. Betul, 2-0 revenge. Oke, balas dendam tentunya ya, tapi dia kayaknya harus buka map dulu, tapi dia harus dan Karamelnya digebukin sama rame banget itu tadi, 3 monyet dan juga 1 pendekar yaitu Skaye ya, seorang Hayabusa. Pedih, tapi dia masih bisa pulang, masih punya Finch Voice juga, so it's okay. Tapi dari tahunnya dia bakalan memantau lagi. Lihat dulu, karena purple-nya harus dijaga habis-habisan untuk seorang Hayabusa. Cuman dan juga Puni gak mau menyerah begitu saja untuk mengganggu dari teman-teman. Wow, masih berhasil diamankan oleh Sky. War-nya ya. Gila, retribution-nya itu mantep banget sih. Dan di sini Pika udah coba nge-cutting, dan Ichel, maksudnya kalau di sini Ichel tuh nggak bisa ngapain sih. Ini area damage-nya banyak banget masalahnya. Betul, dan buat Ichel ini berat, apalagi dia harus mainingnya itu modelan split push. Tuh, tapi lihat dulu Earl-nya kayaknya masih bisa selamat, masih ada Cyclone Eye-nya juga. Karamel mencari posisi, dia memantau, tapi dia udah sempat jatuh juga. Sementara itu Tal sudah mengeluarkan juga dia punya first kill, tapi dipukul balik lagi karena seorang Earl, dan Earl juga lagi menahan soul bloom-nya. Tapi akhirnya nggak dikeluarin ke siapa-siapa karena udah ketarik juga dari seorang Talnya. Violetnya udah langsung ke Assault juga, hilang langsung. Killing spree diamankan oleh seorang Violet. Killing spree diamankan oleh seorang Violet, dan sekarang tier 2 turretnya bakal menjadi masalah di sini. Langsung saya digunakan, tapi ada Shadow Eagle. Earl bakal di-burst down begitu saja, tapi masih ada Aegis-nya. Sky coba untuk menggunakan Shadow Kill-nya, tapi Earl lagi-lagi masih bisa hidup. Karamel di arah belakang coba untuk maju, tapi dia langsung di-poke down. Akhirnya masih bisa dibantu oleh tim Evostings, tapi wow, Earl masih bisa hidup padahal ngedive 1 lawan 3 itu. Wow, Chiwin masih strong dengan menggunakan Matildanya. Tadi ya, Aegis dia ditambah dengan Guiding Wind auto full itu dia punya shield hampir full sih, dan itu benar-benar menyelamatkan nyawa dia, dan akhirnya bikin teman-teman dari MBL Delfin kayak udahlah tebel gitu loh, males gitu. Karena kalau orang udah pakai Aegis itu pasti udah kayak yang ya udahlah ntar aja gitu loh, udah pasti males untuk ngeburstnya, kecuali kalian punya true damage. Masalahnya ini nih, mereka itu nggak ada healing reduction, mereka nggak ada regen reduction, mereka nggak ada yang beli NOD, dominance ice nggak ada sama sekali. Padahal mereka lawannya tuh banyak loh ya, mereka ada Esmeralda dan juga Matilda. Ini dua itu bisa healing, bisa aja udah favor. Makanya ini jadi bikin lumayan fatal ya dari itemization MBR Delfin. Mereka tidak membeli NOD atau dominance ice
atau mungkin Deadly Blade juga harusnya ada loh, misalnya satu lah. Oh, Deadly Blade kan udah nggak ada jadinya si Halberd iya, kan. si Halberd sih, jadi memang masih kalau nggak NOD, Dominant Ice. Betul, nah ini dia teman-teman, Force Pika berada di arah bottom lane, tapi teman-temannya sudah berhasil mendapatkan top lane. Bisakah dia menahan yang gempuran dari arah bottom lane-nya? Dibantu juga dengan seorang Karamel, dia mencari badan asli seorang Ichal, berhasil di take down. Dan sekarang tersisa Skye yang harus mencoba untuk petak umpet dulu bersama dengan seorang Karamel, tapi dia masih ketahuan juga, masih bisa Quachedo, masih ada Cyclone Eye, masih bisa digocek, tapi ditabrak lagi sama seorang, digocek lagi ke belakang, ya ampun. Pusing, tapi kayaknya bakalan langsung ketahuan. Udah kelihatan lagi Quachedo lagi, udah disusul sama seorang Tal, tapi Nya masih coba eager banget untuk kejar, tapi dibagi juga Soul Bloom-nya akhirnya dan dia masih bisa selamat. Namun pertukarannya adalah seorang Ana, Talnya pun akhirnya harus dikejar lagi, tapi dia masih bisa selamat sepertinya karena HP-nya masih cukup banyak, disusul juga oleh seorang Navilera. Tapi lihat lagi teman-teman dari EVOS, mereka maunya ke arah turret mid lane dan Talnya pun sepertinya udah cukup sulit. Violet harus mundur dulu, Skye tapi masih mencoba untuk ngepok lagi teman-teman. Yang dikejar Sky, yang mati Ana. Ini bener kasihan banget dan Immortalnya juga harus ditumbangkan. Navilera udah tidak memiliki Immortal dan Lordnya sudah spawn. Jadi EVOS Link sekarang dengan gold lead mereka langsung bakal mengamankan Lord yang pertama. Iya, Lord yang pertama ya, harusnya ini mulai dikejar lagi. Tapi balik lagi teman-teman, karena nggak ada yang kelihatan dari teman-teman MBR Delvin. Mereka nggak ada yang sadar ini. Apalagi di zoning juga sama Puni. Mereka udah nggak berani untuk ngekontesin lagi, dan dari gold difference-nya pun buat mereka untuk ngekontesin cukup sulit. Selisihnya sudah hampir 9.000 menuju 10.000. That's why mereka nggak mau afford untuk melakukan mistake. Makanya akhirnya mereka juga coba untuk nge-split aja. Mereka lebih cari ke kesalahannya teman-teman EVOS. Kalau misalnya ada yang overextend kayak Earl gini nih, misalnya dia sendirian gini kan, kalau mau di pick off sebenarnya bisa, tapi buang resource-nya mungkin akan banyak juga. Karena dia masih punya guiding wind, cabut ya kan. That's why mereka harus lebih berpikir dengan bijak dan memilih target yang benar gitu. Iya, betul sekali sih, betul sekali. Dan sekali lagi nih, dengan Lord mereka bakal langsung nge-crash 3 wave-nya. Bawah sudah nge-push, atas sudah nge-push, dan mid-nya juga bakal datang semua pada waktu yang sama di sini. Sekarang kita bakal lihat apakah Shicha bakal sukses. Di bawah juga udah ada Karamel yang menghit. Turret inhibitor di bawah, masih ada Hayabusa di bawah juga. Turretnya bakal akhirnya hancur, tapi ada Shadow Kill yang dikeluarkan Karamel. Udah lumayan sekarat. Betul, nah ini dia linknya yang ada di bawah. Dia kayaknya langsung ngambil aja dulu orange buff-nya seorang Skye dan udah dimakan sama dia. Sekarang tersisa dari inhibitor turretnya udah ditarik lagi, Puni berhasil mendapatkan seorang Ichal. Skye-nya coba lagi untuk maju, tapi masih ada meteor shower juga yang dikeluarkan mengarah ke arah seorang dia masih nebein, dia nahanin untuk seorang Violet. Tapi lihat dulu, di arah top lane-nya masih bakalan dihancurkan oleh seorang Pika. Dan dari Skye lagi, dia balik lagi, masih mau ngepok, masih bisa narik lagi shurikennya balik, tapi favor dari seorang Earl tebel banget itu shield dan juga darahnya. Wah, 2 bar 3 bar loh itu sekali guiding wind. Iya, betul sekali. Inilah bikin masalahnya buat tim MBR Delvin, dimana EVOS Link itu main wave-nya juga kayak Beletron ya tadi. Itu pinter banget mereka nge-crash 3 wave-nya, dan ini replay by Monoform. Ini kita bakal lihat apa yang terjadi tadi. Lihat wave-nya, tiganya itu bener-bener ke-push, dan lihat si Puni. Si Puni itu juga dengan keajaannya, walaupun dia bukan tank, dia di sini cuma nge-zoning doang. Akhirnya lihat nih, flicker narik bagus banget, pas banget loh, dapatnya si Sun. Dan dapat badan asli ya. Itu. Mengerikan banget ini, makanya tinggal gimana teman-teman dari EVOS Link kalau mereka mau menghabisi base dari teman-teman MBR Delvin. Sementara untuk teman-teman MBR Delvin, mereka harus bisa nge-pick off dan cari kesalahan dari teman-teman EVOS Link. Overextend, overconfident, atau mungkin bahkan terpisah ketika lagi nge-split gitu kan. Contohnya mungkin bisa ke arah Link yang nantinya kalau dia maju. Cuman Link untuk maju ke dekat area base kayaknya susah. Iya benar sih, linknya ini bakal susah sih. Linknya bakal susah, apalagi kalau udah masuk ke dalam base-nya ya. Kecuali dipaksa fight di dalam. Iya betul sekali, ini udah dikandangin, lagi-lagi mereka tinggal tunggu lagi sampai Lord enhance up sih. 60 detik, ini juga sama kayak game yang pertama ya. Mereka nunggu enhance Lord, mereka langsung push bersama dengan enhance Lord-nya untuk nge-end game-nya. Kayaknya bakal sama, soalnya MBR Delvin defense-nya not bad dengan ada Chang'e. Jadi mereka kalau clear wave yang biasa begini gak masih gampang sih. Yes, masih bisa cepat, dan juga ingat ada Ichal.
Ya, ada Ical dia tinggal lempar bayangan, ya udah bayangannya yang mukul. Betul sekali. Ini Gitu. jadi untuk wave clear-nya mereka masih bagus sih. Bukan cuma dari Ical sama Ana doang ya, tapi juga Navilera dengan X-Borg-nya masih banyak wave clear dari area damage dia. Jadi kalau misalnya sebelum ada enhance sword-nya kayaknya masih nggak bisa di-end sih. Kecuali mereka ditangkap satu-satu sama Puni yang ini. Oh, hampir. Hampir saja. Tapi ini barusan ada yang cukup menarik ya, karena tadi ada yang bilang semangat Lynx meskipun gua udah dituduh karbitan. Dari Lord Pinipo. Oke, nggak apa-apa ya Lord, terima kasih ya atas dukungannya juga. Waduh, walaupun dituduh karbitan sama Puni ya mungkin kemarin ya, tapi nggak apa-apa, tetap dukung ya. Karena kalau emang EVOS fans sejati itu pasti bisa, tapi teman-teman dari MBR Dolphin juga pendukungnya mana ini? Dikasih dulu dong dukungannya, dibantu ya teman-teman. Apalagi kemarin sempat ada Uncle Effect dari Uncle Pras ya, tapi balik lagi. MBR Dolphin di sini mereka masih punya PR untuk bisa mencari celah gimana caranya bisa mengalahkan EVOS Lynx. Kalau menurut kamu Mirko, gimana nih caranya supaya MBR Dolphin bisa menang? Mereka harus clear satu wave langsung push ke dalam sini kayak bener-bener kayak gini nih. Mereka harus bikin desperate play sih, tapi agak terlalu telat. Harusnya Sun doang yang coba defense sendiri atau Chang'e-nya lah yang coba defense sendiri. Pokoknya ada satu orang defense sendiri, yang lain itu coba nge-steal. Soalnya kalau nggak nge-steal, udah ini bakal selesai game-nya. Oke, berarti harusnya tadi ikut nge-steal ya? Iya. Cuma mungkin kalau Chang'e kayaknya lebih baik ikut supaya dia bisa bener, shower juga ya kayaknya kan? Sun-nya yang paling cocok sih untuk nge-defend. Oke, tapi sayangnya tadi nggak sempet juga ya, karena dari teman-teman EVOS Lynx sendiri mereka lebih cepat untuk nge-clear dari Lord-nya sendiri, dan Karamel juga dia ngelihat ada buff udah up langsung ambil aja. Lumayan, nggak usah bolak-balik. Bener banget. Ini jadi karena mereka udah memiliki pressure di semua mapnya, udah mendapatkan inhibitor turretnya. Satu map itu udah punya mereka. Betul. Si MBR Dolphin udah nggak bisa masuk jungle sendiri, dan sekarang itu bakal keluar pressure-nya ini, setupnya. 3 wave yang keluar. Pertama side wave dulu, udah baru abis itu yang tengah. Oh, tapi Sky menggunakan shadow kill-nya ke arah minionnya, tapi langsung ditangkap ada Secret Eagle dan juga ada Karamel yang menunggu, tapi sebenarnya digunakan dari belakang, tapi udah masuk ke dalam base-nya. Sekarang enhance lord-nya udah mau masuk ke dalam base. Itu menjadi satu kill tahu dari pick off. Navilera coba untuk dapetin lebih banyak, tapi itu bakal menjadi mega kill yang diamankan oleh Karamel. Looking for more, double kill, dan itu bakal menjadi game yang kedua buat EVOS Lynx. Wow,